Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga yang dicintai selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan informasi dan berita yang hari ini sudah beredar di sosial media. Kita akan sama-sama membahasnya. Sama-sama kalian juga bisa memberikan pendapat opini kalian, kritik di kolom komentar. Ingat, sama-sama kita hindari yang namanya fitnah, disinformasi maupun ujaran kebencian. Kita akan sama-sama membahas terkait dengan penyampaian dari Polda Metro Jaya terkait dengan P21 yang kabar burungnya itu akan disampaikan di akhir bulan ini, teman-teman. Akan tetapi menurut penyampaian yang disampaikan dalam konferensi pers ketika ditanya wartawan bahwa P21 itu akan segera disampaikan secepatnya, itu bisa jadi di awal bulan Juni karena katanya ada pertimbangan tentang Hari Raya Idul Adha dan sebagainya sehingga itu agak sedikit ditunda sampai bulan Juni. Dan kemudian berita tentang bagaimana Pak Suhadi dan Irjan yang kemudian membuat podcast yang dimana mereka itu ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyampaikan kekecewaan terkait dengan kasus ini yang seolah-olah ada tangan kuasa, tangan kekuasaan, tangan kuasa sih. Yang maha kuasa dong, tidak ya? Maksudnya ada orang yang berkuasa lah yang kemudian coba untuk masuk di dalam kasus ini padahal kasus ini adalah masalah pribadinya Pak Jokowi, tapi kenapa ada campur tangan dari orang-orang oknum yang berkuasa teman-teman untuk ya mereka katakan istilahnya ngerem lah seperti itu. Nanti kita akan sama-sama bahas pembahasannya. Kita sama-sama dengarkan dulu bagaimana dari Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi ketika ditanya wartawan. Kita sama-sama saksikan. Rio nasibnya sudah seperti apa, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya Roy Suryo bilang kenapa ada double sprindik, Pak? Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam preskon kenapa ada double sprindik, dia bilang seperti Sprindik itu. yang mana? Dia bilang ada double sprindik udah diserahkan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat sprindik tersebut. Katanya ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Tapi kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabar burungnya awal bulan Juni karena Kabar burung? salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum Nah, di yang bilang belum ada siapa? Berarti sudah ada ya teman-teman ya. Jadi bahasanya seperti itu. Dia mengatakan yang bilang belum ada siapa. Nah, inilah yang harusnya kita mengerti bahwa ternyata P21-nya ternyata sudah ada ya. kabulkan lah gitu ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Yang bilang belum dikabulkan siapa? Nah, ini ya. Saya tanya kembali. Berarti kan sudah dikabulkan dong ya. Oh, luar biasa ya. Bahasa dari Pak Polisi yang benar-benar skakmat pertanyaan dari wartawan ya. Belum dikabulkan dan belum ada ya. Yang bilang belum ada dan dikabulkan siapa? Wih, good job Bapak. Bukan. Belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Kita kan masih melihat bagaimana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga menghormati Idul Adha. Nah, teman-teman ya. Jadi ternyata kenapa sampai belum diumumkan P21-nya ya karena adanya pelayanan-pelayanan dari Polda Metro Jaya dari kepolisian terkait dengan hari-hari yang kemarin seperti May Day, Hari Buruh itu teman-teman baru kemudian yang paling dekat ini ya Idul Adha mereka banyak pelayanan di situ. Mungkin setelah lewat itu kan Idul Adha kalau nggak salah tanggal 27 ya teman-teman ya. Nanti setelah itu di bulan Juni, awal bulan Juni akan disampaikan. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. Rio nasibnya sudah seperti apa, Pak? Ya teman-teman, jadi itulah updatean terbaru ya dari Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa P21 itu sudah keluar. P21 sudah dikabulkan, tinggal diumumkan saja. Tapi apakah kemudian ketika P21 sudah keluar, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa akhirnya akan ditahan?
kita nggak tahu, sama-sama kita nggak tahu. Biarkan kita percayakan ini kepada kepolisian dan kejaksaan dalam mengambil keputusan, teman-teman. Karena saya secara pribadi sudah tidak mau untuk memberikan pendapat terlalu berlebih akan hal ini. Karena saya tahu kalian semua kecewa. Banyak yang kecewa terkait dengan kasus ini, yang apalagi dari dulu ya. Mulai dari kalian itu menunggu prosesnya dari awal. Mulai dari penyelidikan, kemudian kalian berharap penyelidikan itu naik ke penyidikan. Sudah naik ke penyidikan, kemudian kita pernah live sama-sama ketika mereka ditetapkan menjadi tersangka dan kalian berharap ditahan, tapi tidak ditahan. Mereka hanya wajib lapor, teman-teman ya. Sampai hari ini kalian masih menantikan P21 dan kemudian ada yang mengatakan, relawan Jokowi mengatakan P21 hari ini, P21 awal bulan ini, P21 akhir bulan ini, tapi nggak juga kalian dapatkan. Saya tahu kalian juga kecewa dengan hal ini. Makanya saya katakan kita percayakanlah saja semuanya kepada kepolisian. Yang saya tahu bahwa kepolisian sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin untuk mengumpulkan semua data-data, semua bukti-bukti, semua saksi. Bahkan Pak Jokowi itu memberikan sebuah ungkapan terkejut dengan kinerja penyidik yang luar biasa. Sampai menemukan struk pendaftaran atau apa itu, teman-teman ya. Yang bahkan Pak Jokowi pikir itu sudah nggak ada, tapi ditemukan oleh penyidik. Ya, jadi hari ini sekalipun ada perbincangan dari Pak Jokowi yang mengatakan ada yang mencoba mengerem sekalipun P21 kan. Ada yang coba mengerem kasus ini, tapi ya kita percayakan semuanya kepada proses penyidik dan kejaksaan. Saya percaya mereka melakukan yang terbaik, teman-teman. Mereka melakukan yang terbaik agar supaya kasus ini bisa akhirnya sampai selesai. Sekalipun Pak Jokowi berpikir bahwa ini 3 atau 4 bulan akan selesai, tapi ini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun 2 bulan, teman-teman. Ini masih terus berlanjut. Kita sama-sama dengarkan dulu sedikit bahwa ada perbincangan dari Mosato dan Pak Soehadi, teman-teman, yang ketika mereka baru keluar bertemu berbicara dengan Pak Jokowi langsung, mereka mengatakan Pak Jokowi di situ ngomong sambil mengungkapkan kekecewaannya sambil ya tepuk-tepuk meja, teman-teman ya, bukan gebrak. Tapi ya Pak Jokowi, saya nggak mungkin sih membayangkan Pak Jokowi itu marah gebrak meja. Itu bukan karakter Pak Jokowi. Kalaupun kayak tepuk-tepuk meja seperti ini ya biasalah ya, teman-teman ya. Kita sama-sama dengarkan dulu. Itu poinnya, teman-teman. Info A1 per hari. Info A1. 1 jam 5 menit. Pertemuan khusus. Jujur, tadi kecewaannya Pak Jokowi luar biasa. Saya kecewa sekali dengan, Saya pertama kali lihat Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya. karena kita udah tahu kok. Tadi Pak Jokowi Ya. juga udah mengatakan, saya tahu kok sebetulnya siapa orang-orang Ya. itu. Ada yang membackup, Ya. itu jelas terbaca dan terpatahkan per hari ini. Ya, Gitu. ada. Dan kita kasih clue aja, orang itu adalah top. Ya. Top. Orangnya itu top. Ya, Orang top Kami siapa juga nih? sudah mendengar dari Pak Jokowi ya, itu juga memang sudah dikatakan sudah P21. Oke. Dan kemarin malah tadi juga beliau mengatakan, saya sampai terkejut. Pak Jokowi sudah tahu siapa orangnya yang sedang mau mengerem untuk P21 itu. Nanti akan diungkap oleh Pak Jokowi dalam hal. Apa mungkin ini adalah Nanti akan diungkap oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang mereka sampaikan ketika mereka berbincang dengan Pak Jokowi, mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah tahu siapa orang-orang yang berada di balik eh, kasus ini dan kemudian mencoba berusaha untuk mengerem. Mereka pun mengatakan ada orang top di belakangnya yang coba untuk mengintervensi. Tetapi dalam hal ini saya mengingatkan kepada teman-teman semua agar supaya tidak usahlah kita menerka-nerka, ya, menuduh ataupun menyebut nama. Itu bahaya. Itu bisa menimbulkan kegaduhan yang baru. Mending biarkan semuanya, kalau Pak Jokowi mau sampaikan, biarkan Pak Jokowi yang sampaikan. Jangan itu kemudian keluar dari mulut kita hanya berdasarkan dari sebuah kecurigaan, ya. Karena itu bisa mengandung fitnah ataupun pencemaran nama baik. Sama-sama kita dewasa dalam bersosial media, teman-teman. Kita hindari yang namanya tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, maupun kata-kata kotor di dalam bersosial media. Jangan kita sambut kata-kata kotor mereka, kata-kata jahat mereka dengan hal yang sama. Kita harus menunjukkan perbedaan, bahwa kita adalah orang-orang yang beradab, kita adalah orang yang sopan, kita adalah orang-orang yang sehat dalam menyampaikan kritik dan narasi. Menurut kalian, apa yang terjadi hari ini ketika sudah 1 tahun 2 bulan? Saya bertanya kepada kalian semua, seberapa antusias dari 1 sampai 10 ya semangat kalian untuk melihat ending dari kasus ini? Karena sekalipun sekuat apapun orang yang mencoba untuk mengerem, mau tidak mau kasus ini harus sampai ke pengadilan. Menurut kalian, jika ini sudah sampai di pengadilan, apakah
kalian akan melihat kasus ini akan selesai dengan begitu saja? Atau masih adakah drama-drama yang baru yang nanti akan hadir, timbul, dan kemudian menimbulkan kegaduhan? Padahal Pak Jokowi menyampaikan ini adalah masalah yang sepele, tapi kenapa ini bisa menjadi begitu lama? Sedangkan gejolak keadaan global hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seharusnya kita tidak lagi terfokus dengan hal-hal sepele seperti ini. Terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat, seharusnya kita bersatu, saling merangkul untuk kita sama-sama memberikan dukungan sepenuhnya untuk pemerintah, untuk membawa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.